Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 195 Tebing Jaya 2, yang saya hormati staf SDN 195 Tebing Jaya 2. Baiklah, dalam kesempatan ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SD 195 Tebing Jaya 2. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 1.4. Tidak lupa sholawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sebelumnya Bapak Ibu guru dan beserta staf, saya mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu pada hari ini, pada hari Jumat, untuk saya melakukan diseminasi budaya positif di SDN 195 Tebing Jaya 2. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi untuk memahami apa sih budaya positif tersebut. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ada kesepakatan dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah mengikuti diskusi dengan aktif. Yang kedua, suasananya santai tapi serius. Yang ketiga, tidak menggunakan HP saat kegiatan berlangsung, boleh, misalkan emergensi. Yang terakhir, tidak keluar masuk ruangan selama kegiatan berlangsung. Nah, apakah ada tambahan Bapak Ibu untuk kesepakatan? Kalau sudah pas, kita lanjutkan. Oke, saya mulai dengan pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan, jawabannya adalah setuju atau tidak setuju. Untuk yang pertama, pertanyaannya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju, izin Bapak Ibu, silakan tunjukkan. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Oke. Selanjutnya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke. Pertanyaan pemantik ini sebagai dasar kita untuk membahas tentang budaya positif. Apakah jawabannya setuju atau tidak setuju? Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut di perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan, ada A dan B. Anda dan teman Anda buatlah sebuah kepalan. Bayangkan sesuatu yang sangat berharga dalam genggaman teman Anda. Izin Bapak Ibu, silakan berpasangan. Mohon izin, berpasangan boleh berdua. Nah, yang satu silakan genggam tangan sekuat-kuatnya. Yang satu aja, misalkan Pak Beni. Yang satu genggam tangan sekuat-kuatnya. Yang B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut atau membuka genggaman tersebut. Boleh dengan cara bujuk, boleh. Mengancam boleh, menghardik atau merayu, menyuap, apa saja yang penting genggaman tangannya dapat terbuka. Oke, kita lihat, kita coba ya. Kita mulai. Ada 2 orang, yang satu yang genggam, yang satu tuh mencoba apakah dengan dikelitikin, apakah dengan nanti buka ya, nanti saya kasih ini, nah, misalkan seperti itu. Oke, kita mulai ya. 1, Pak Mustafa dengan Pak Beni, siapa yang genggam? Bapak Beni ya. 1, 2, 3. Nah, coba dibuka. Boleh disentuh, Pak? Ya, dibuka. Oke. Dibuka. Oke. Nah, stop. Pak Beni kena rayuan. Saya yang jadi
Oke, kita mulai. Kita jawab pertanyaan dari kegiatan tersebut. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Nah, siapa yang buka tadi? Yang buka siapa? Pak Mustafa. Pak Benny kan yang buka tadi? Nah, mengapa Anda membuka kepalan tangan Anda, Pak Benny? Karena saya dirayu. Dirayu dengan Pak Mustafa. Dirayu apa? Mau dikasih apa? Diiming-imingi. Oke. Yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Ibu Nabiana tadi yang tidak bisa dibuka. Apa? Mengapa Ibu siapa tadi? Ibu Dar tidak membuka kepalan tangannya. Ada benda berharga apa yang ada di telapak tangan Ibu? Tidak mengasih tahu. Oke. Dan yang terakhir, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangannya? Yang menggenggam. Nah, oke. Berarti kita ini mempunyai kontrol untuk diri kita sendiri, bagaimana kita mau membuka atau tidak, bagaimana rayuannya, bagaimana dia memaksa. Kalau kita tidak mau membuka, berarti kita tidak membuka kepalan tangan tersebut. Kontrolnya berada di diri kita sendiri. Nah, sekarang ini pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itulah harapan kita, harapan guru untuk anak-anak murid kita. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengumpamakan sekolah itu sebagai ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman. Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga karakter murid tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan apa yang telah saya pelajari, bahwa murid kita itu sudah memiliki keunikan tersendiri, sudah memiliki bakat dari lahir. Tugas kita adalah memperjelas garis-garis yang masih samar-samar itu, menuntun untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, sekolah ini diibaratkan sebagai tempat persemaian bibit. Bagaimana kita memperbaiki lingkungannya, bagaimana kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi dan lain-lain. Oke, kita masuk ke budaya positif. Apa itu budaya positif? Mohon izin Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan pendapat? Budaya positif. Oke, Pak Benny. Budaya positif. Budaya yang selalu memberikan manfaat, Pak Ade. Nah, kegiatan yang memberikan manfaat, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah, ya Pak Benny ya? Nah, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif tersebut? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah. Apa contohnya kita sudah melakukan itu Bapak Ibu? Nah, ini saya contohkan 3. Seperti yang pertama adalah kegiatan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang terakhir adalah Lisa, lihat, sampah, ambil. Dan kegiatan yang sebelah kanan itu kegiatan sholat duha, dan banyak lagi kegiatan contoh budaya positif yang sudah diterapkan di SD kita, di SDN 195 Tebing Jaya 2. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Oke. Konsep inti budaya positif itu
Ada 8. Yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, hukum dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Inilah yang akan kita bahas untuk hari ini. Secara singkat saja kita akan diskusi bersama. Kita masuk ke disiplin positif. Nah, yuk kita sama-sama yuk kita diskusi. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang oleh Bapak Ibu? Izin, Bu Melani. Izin Bu Melani. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang oleh Bapak Ibu? Mengikuti sesuai dengan aturan. Oke, izin ada pendapat yang lain? Datang tepat waktu. Oke. Apalagi? Ada masukan? Mendengar kata disiplin, ada yang bilang berpakaian yang rapi, contoh-contohnya berhubungan dengan hukuman ya tadi kata Ibu Melania, ya berhubungan dengan hukuman. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin positif berbeda. Disiplin positif dengan disiplin biasa itu apa yang kita pahami. Kalau disiplin itu masih anak itu takut dengan berupa hukuman, ada faktor dari luar, ada faktor dari eksternalnya. Kalau disiplin positif, bagaimana anak itu melakukan sesuatu yang berasal dari dalam diri dia tanpa disuruh, karena sudah menjadi kebiasaan. Tanpa disuruh, dia melihat sampah, dia mengambil sampah dan membuangnya ke tong sampah. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang kita harapkan adalah disiplin positifnya untuk anak-anak kita, bagaimana anak itu tanpa disuruh, tanpa ditakut-takuti akan hukuman, anak itu melaksanakan apa yang harus dia laksanakan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang disepakati bersama itu tak lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Oke, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sebagai seorang guru, saat Anda hadir tepat waktu ke kelas, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu? Nah, mohon izin Pak Mustafa, motivasi apa yang mendasari Bapak untuk datang tepat waktu? Kewajiban. Nah, kewajiban, tanggung jawab. Terima kasih Pak Mustafa. Ibu Melani, izin. Ada rasa tanggung jawab diri kita? Oke, Ibu Mar. Tanggung jawab, apakah ada rasa takut dengan atasan atau ada alasan yang lain? Nah nih, ada berbagai alasan yang menjadi motivasinya, yaitu yang pertama, takut ditegur kepala sekolah. Yang kedua, malu dengan rekan sejawat dan murid. Yang ketiga, menghargai diri sendiri, menghalalkan rezeki, menyadari tanggung jawab. Dan yang terakhir, ingin mendapat pujian. Nah, dari beberapa contoh tadi, motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Untuk yang paling baik, untuk yang paling bagus itu ada yang sebelah kanan itu. Yang paling rendah itu yang sebelah 1. Yang sebelah kiri yang nomor 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena ada faktor eksternalnya, tidak datang dari dalam diri. Contohnya tadi adalah takut ditegur kepala sekolah. Oke. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa contohnya tadi? Ingin mendapat pujian. Wahai bapak ibu rajinnya, pintu sekolah belum dibuka sudah datang. Setelah itu selanjutnya yang paling baik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari contoh yang tadi mana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu?
Nah, menghargai diri sendiri, bagaimana pekerjaan itu dapat menghalalkan rezeki kita, karena pekerjaan kita ini, profesi kita guru ini untuk menghalalkan rezeki kita dan menyadari tanggung jawab kita sebagai guru untuk datang lebih awal. Oke, selanjutnya. Nah, hukuman dengan penghargaan ini satu, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini akan kita bahas. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Jika siswa tidak membuat PR, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, saya mau tanya satu-satu, minta izin ya Bapak Ibu ya. Pak Beni, izin Pak Beni. Pak Beni, kalau melihat anak muridnya tidak membuat PR, apa yang Bapak lakukan? Yang pertama, menanyakan alasan kenapa tidak membuat PR. Oke, terima kasih. Apalagi Pak Beni? Yang kedua, memberikan teguran atau nasihat. Oke. Kemudian yang ketiga, baru memberikan tindakan, bisa berupa hukuman. Oke, itu Pak De. Ya, terima kasih Pak Beni. Pak Mustafa. Untuk Pak Mustafa kurang lebih sama Pak Mustafa ya. Nah, Ibu menanyakan alasan mengapa si anak tersebut tidak membuat PR. Oke. Untuk Ibu Kardiana, apa yang Ibu lakuin? Nah, ada Ibu Melani. Sama, menanyakan alasannya mengapa si anak itu tidak membuat PR, apa kendalanya. Nah, dari kasus tadi, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk yang hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat selama 10 menit. Ini adalah yang harus kita hindari. Mengapa? Ini sering sekali terjadi. Antara tidak mengerjakan PR dengan hormat selama 10 menit di tiang bendera atau hormat saja, apakah ada korelasinya, nyambung atau tidak? Kan tidak nyambung Pak. Tidak membuat PR disuruh hormat. Itu sering kita tuh, tidak membuat PR disuruh tegak di depan kelas. Tidak membuat PR tegak kaki satu, seperti itu. Tidak membuat PR cuci WC. Tidak ada hubungannya antara apa yang dia lakukan dengan apa yang hukumannya. Apa akibatnya? Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu. Yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Untuk konsekuensi ini sudah ada aturan yang dibuat, aturan yang murid tahu dan guru tahu. Nah, di sini mengerjakan PR saat istirahat tidak mengganggu jam belajarnya, berarti kita tidak mengambil haknya. Apa yang kurang? Yang kurang adalah kita tidak memberikan pilihan kepada murid tersebut bagaimana mencari solusinya, mengapa dia tidak mengerjakan PR. Nah, yang terbaik ini adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Kita di awal pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas bahwa kita harus mengerjakan tugasnya, tanggung jawabnya, mengerjakan PR, dan menanyakannya mengapa, apa masalah yang terjadi pada kamu nak, kamu tidak membuat PR. Karena anak tersebut tidak mengerjakan PR itu kan ada faktor-faktornya. Apakah di rumahnya mati lampu, ataukah di rumahnya tidak ada yang mengajari, atau tidak mengingatkan, ada yang tidak mengingatkan, atau dia tertidur. Nah, di sini siswa itu mencari solusinya, dibantu dengan kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalahnya, dengan harapan siswa itu terbuka dan menghormati keputusannya. Nah, itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman dengan penghargaan itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Dilakukan saat peristiwa terjadi. Apa yang akibatnya? Yang pertama adalah menyakitkan. Murid merasa tidak nyaman, murid merasa takut, murid menyembunyikan kesalahannya. Setelah itu
penghargaan yang kita lakukan ternyata itu ada efek buruknya. Apa? Tidak efektif, merusak hubungan ini. Jadi dia merasa antara anak satu dengan anak yang lainnya tidak ada kesetaraan. Iri dengan iri, kok anak tersebut yang mendapat perhatian kok saya tidak. Setelah itu mematikan kreativitasnya. Nah, itulah akibat buruk dari penghargaan. Setelah itu bagaimana dia melakukan sesuatu mendambakan penghargaan, mendambakan pujian, mendambakan hadiah. Kalau tidak diberi hadiah, dia tidak mau melakukannya. Oke, yang ini identitas berhasil, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama sudah diterapkan dalam peraturan, itu untuk konsekuensi. Yang restitusi itu penyelesaian disiplin dari siswa itu sendiri. Apa kelebihannya? Kelebihannya kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, tidak panjang. Harus ada monitoring, stimulus, respon, harus diawasi terus. Waktu untuk merenungi kesalahan ada. Untuk restitusi yang terbaik, murid itu bertanggung jawab untuk fokus pada pemecahan masalahnya. Murid menghormati dirinya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena solusinya itu ada dalam diri murid tersebut. Selanjutnya, ya kita diskusikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, izin Bapak Ibu, ada beberapa kasus. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk membuat pakai kertas post-it ini untuk menempelkan di kasus pertama ini masuk ke hukuman atau masuk ke konsekuensi atau masuk di restitusi. Pak ini ya. Ya, Satu orang satu ada. ya, dari satu kasus minta izin ditempel di hukuman, buat saja satu langsung tempel. Untuk kasus 2 nanti tempel di mana? Masuk ke hukuman, konsekuensi atau restitusi. Oke, kita mulai ya. Izin Bapak Ibu ya, mohon izin. Yang pertama adalah lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 20 kali karena terlambat datang ke sekolah. Itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Langsung aja buat satu saja Pak Bin. Oh, ini angka satu. Ya, angka 1. Nah, silakan izin. Mohon. Hukuman. Ya, langsung ditempel Pak Bin. Ya. Langsung tempel buat Kalau 1. ada hukuman. Ya, kalau masuk ke hukuman silakan ditempel di hukuman. Oke. Buat saja 1 seperti itu. Nah, 1. Ya, tulis 1 aja. Di bagian yang tidak bisa dibuka. Di bawahnya ini mana? Ya, di bawahnya Pak Bin. Oke, ditumpuk aja enggak apa-apa Pak Bin. Masuk. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 20 kali karena terlambat datang sekolah. Ada enggak korelasinya antara dia datang terlambat ke sekolah dengan anak itu mengelilingi lapangan basket sebanyak 20 kali? Oke. Nah, oke, terima kasih untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, menuliskan. Langsung aja Bu, langsung kasih banyak aja Bu. Langsung banyak kasih. Saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Nah, kasus ini merupakan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Sebagai clue, konsekuensi itu adalah apa yang telah kita lakukan, kita mencari solusinya, atau kita mencari sebagai permintaan maaf apa yang telah kita lakukan. Misalkan dengan cara kalau misalkan dia menyobek kertas, diganti kertasnya, seperti itu. Menulis saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali itu masuk ke konsekuensi atau hukuman atau restitusi. Ayo. Hukuman, konsekuensi atau restitusi. Terima kasih Pak Mustafa. Yuk.
Selanjutnya, kasus ketiga. Oke. Murid berdiri di depan kelas karena tidak membuat PR. Murid berdiri di depan kelas karena tidak membuat PR. Ini adalah kasus ketiga. Ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Jadi Bapak Ibu ya memberikan pendapatnya. Pertanyaan atau kasus yang ketiga. Yang ketiga. Kasus keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Jadi dia membersihkan tumpahan airnya di meja tulis karena tersenggol. Nah, itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Ini di kasus yang keempat ya, Bapak Ibu. Tapi kan tidak diperintah. Ya, membersihkan tumpahan air di meja, dia menumpahkan air karena tersenggol. Setelah itu dia bersihkan. Apakah itu termasuk konsekuensi atau restitusi? Kalau restitusi itu penyelesaian masalahnya, dia itu datang dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Yuk, yang ke berapa? 5 ya? Banyak nih. Yang kelima, mengganti kertas kawan yang tercoret. Dia mencoret kertas, setelah itu mengganti kertas kawannya. Dia mencoret kertas, mengganti kertas kawannya. Jadi kita coba. Nah, ini yang kelima. Yang keenam. Yang keenam. Yang keenam. Ini siswa yang tidak membawa kamus saat jam bahasa Inggris berinisiatif meminjam ke perpus dan segera ke kelas. Jadi dia tidak membawa kamus saat jam bahasa Inggris. Ada inisiatif, ada kesadaran diri yang dimiliki oleh siswa tersebut untuk pergi ke perpus dan segera ke kelas. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Dan yang terakhir, ini adalah kasus yang terakhir. Siswa yang sering terlambat masuk di jam pelajaran menemui gurunya untuk meminta maaf dan berjanji untuk disiplin. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Ini yang terakhir. Izin Bapak Ibu ya untuk menempelkan kertas post-itnya berdasarkan pendapat Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, masuk di restitusi, konsekuensi, atau hukuman. Oke, apakah sudah selesai Bapak Ibu? Mohon izinnya. Nah, sudah. Oke. Sepertinya kertas post-it berdasarkan kasus-kasus yang telah saya tampilkan tadi sudah ditempel. Ada yang ditempel di bagian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita izin diskusi bersama. Ya Pak Beni.
Yang pertama adalah lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 20 kali karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ini termasuk kasus hukuman. Mengapa? Karena antara kesalahannya tidak, korelasinya itu tidak ada dengan apa yang diminta oleh guru tersebut. Antara dia datang terlambat ke sekolah dengan berlari atau lari mengelilingi lapangan basket, tidak nyambung. Nah, lanjut. Yang kedua, menuliskan saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini termasuk hukuman. Benar sekali, bisa Mas. Yang ketiga, murid berdiri di depan kelas karena tidak membuat PR. Hukuman. Oke. Mantap nih, sudah mulai. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Konsekuensi itu merupakan contoh konsekuensi karena itu sudah merupakan aturannya. Kalau dia membersihkan tumpahan air, dia wajib untuk membersihkannya. Sudah ada aturan. Mengganti kertas kawan yang tercoret, ini masuk ke konsekuensi. Siswa yang tidak membawa kamus saat jam bahasa Inggris berinisiatif meminjam ke perpus dan segera ke kelas. Restitusi, benar sekali Bapak Ibu. Mengapa ini termasuk restitusi? Karena ada tanggung jawab dari siswa tersebut atau dari murid tersebut dari dalam diri dia untuk berinisiatif meminjamnya ke perpus dan segera ke kelas tanpa ada disuruh atau diperintah oleh guru tersebut. Jadi dia memiliki solusinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke. Selanjutnya, siswa yang sering terlambat masuk di jam pelajaran menemui gurunya untuk meminta maaf dan berjanji untuk disiplin. Restitusi sama. Oke. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan yang sering, termasuk saya ini dulu sering memberikan penghargaan, ternyata hukum penghargaan itu ada efek negatifnya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini, seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan, hadiah, pujian. Apa efek negatifnya? Jika seseorang itu tidak mendapatkan, maka timbul rasa kecewa. Kalau anak kita misalkan tidak dipuji, udahlah, karena saya tidak dipuji, saya tidak mau membuang sampah pada tempatnya, atau tidak mau datang sekolah tepat waktu, atau tidak mau mengerjakan PR. Nah, jadi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya sama-sama mengendalikan seseorang. Nah, hukuman dengan penghargaan. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini sering sekali kita bicara tentang keyakinan kelas. Ini sudah lagi viral-viralnya nih, keyakinan kelas. Beda dengan peraturan kelas. Nah, ada 3 pertanyaan. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapat? Mengapa keyakinan kelas dan kenapa tidak peraturan kelas? Ayo, Bapak Ibu dulu. Oh, Pak Beni, izin Pak Beni. Ya. Cenderung bisa dilanggar. Tapi kalau keyakinan kelas itu sudah seperti komitmen. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Mengapa yang kedua ya? Nanti kita bahas sama-sama. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terwujudnya sebuah budaya positif? Dan yang terakhir, bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, dari 3 pertanyaan ini, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak, itu yang sering kita lakukan. Iya, Pak. Peraturan kelas itu kita yang buat. Berarti siswa itu mengikuti apa yang kita perintahkan. Siswa tidak dilibatkan dalam membuat itu. Nah, kalau kalau keyakinan kelas
itu bagaimana kita kita ajak siswa untuk membuat sebuah keyakinan dengan harapannya karena dia yang membuat, berarti dia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya. Nah, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terwujudnya sebuah budaya positif sebagai pembelajaran? Karena bisa itu karena biasa. Idealnya apa yang dia laksanakan di kelas, apa yang dia laksanakan di sekolah akan terbawa di lingkungan masyarakat. Bagaimana dia tanpa disuruh, bagaimana dia tanpa diperhatikan, dia mau melakukan sebuah kegiatan-kegiatan positif di luar sekolah, di masyarakat ataupun di rumah. Dan terakhir, bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nanti ada caranya. Oke, nah di sini ada bagiannya. Ternyata ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif itu saling berketerkaitan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja biar mudah diingat. Nah, kalau biasanya kita buat, jangan membuang sampah sembarangan atau jangan mencontek saat ujian. Nah, kalau ini kita buat saja kata-katanya itu lebih singkat. Seperti apa? Jujur. Setelah itu sopan. Nah, seperti itu. Selanjutnya bersih, menghormati. Selanjutnya berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Benar kata Pak Mustafa tadi, bahwa peraturan bahwa keyakinan tersebut tidak itulah dari awal pembelajaran kita dari semester baru sampai semester akhir hanya itulah. Bisa kita revisi, bisa kita ganti sesuai dengan kesepakatan kita di dalam kelas. Yang selanjutnya dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ada videonya, Bapak Ibu di sini. Mohon kita tonton sama-sama bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas tersebut. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak ditambah. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari
berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Sifat positifnya adalah peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk Di bagian menandatangani terakhir, atau memberi nama ataupun siswa tanda diminta pada untuk poster menandatangani kesepakatan. kesepakatan Juga perlu kelas memberikan yang telah letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang mereka terlihat oleh sepakati. semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Nah, ini untuk kelas-kelas rendah karena belum bisa tanda tangan, bisa tanda menyebutkan dengan cap tangan. kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Oke, kita lanjutkan. Nah, ini praktek baik yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah menanyakan, seperti yang tadi dijelaskan dalam video tersebut, menanyakan kelas impian seperti apa yang diidamkan oleh murid tersebut. Jadi murid kita libatkan bagaimana keadaan kelas yang bagaimana yang mereka impikan. Ada yang menjawab kelas yang rapi, kelas yang banyak memiliki karya, kelas yang banyak tanamannya, dan bagaimana impiannya dengan teman yang bagaimana, teman yang baik, teman yang suka menolong, dan yang terakhir guru seperti apa yang diidamkan oleh anak-anak tersebut. Dari pendapat-pendapat anak-anak tersebut atau murid-murid tersebut ditempelkan seperti tadi. Setelah itu kita cari keyakinan kelas dari jawaban-jawaban tersebut dan ditandatangani dan dijadikan keyakinan kelas. Harapannya karena anak terlibat dalam membuat keyakinan kelas, anak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya. Itu harapannya. Ini proses buat keyakinan kelas. Oke. Nah, ini di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker atau jangan berlari di kelas atau koridor. Ini merupakan peraturan. Jika keyakinan kelas tadi berdasarkan penjelasan tadi bahwa tonjolkan atau garis bawahi bagaimana apa yang menjadi
poin utamanya. Nah, untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu masuk keamanan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu masuk disiplin dan menghargai waktu. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, keamanan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran itu menghargai orang lain. Gunakan masker itu kesehatan dan taat aturan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Contoh kasus, siswa A selalu izin keluar dengan alasan ke toilet sampai melebihi 8 kali. 8 kali dia izin ke toilet. Saat teman-temannya menertawakan, ketika dia masuk dan keluar kelas, dia tampak bahagia. Kebutuhan dasar apakah yang dibutuhkan siswa A? Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Dia ke toilet sampai melebihi 8 kali. Tapi saat teman-temannya menertawakan, dia itu merasa senang, tampak bahagia. Menurut Bapak Ibu? Nah, benar Pak Beni. Butuh perhatian. Berarti dia itu ditertawakan dengan teman-temannya, bukan dia merasa malu, tapi dia merasa tampak bahagia, senang. Sepertinya dalam kasus ini siswa ini butuh perhatian. Kita lanjutkan ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah penguasaan, yang kedua bertahan hidup, yang ketiga kesenangan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir adalah kebebasan. Nah, kalau penguasaan, bagaimana dia mau rasanya berkuasa, ada dalam kelompoknya. Kalau bertahan hidup itu hubungan dengan pokok-pokok kita seperti makan, minum, segala itu yang lainnya. Kesenangan itu bagaimana dia merasa senang, itu biasanya berhubungan dengan pembelajaran di kelas, apa hobi dia, bagaimana pembelajaran yang dia senangi. Kalau kasih sayang dan rasa diterima itu rasa ingin disayangi, mungkin dia merasa kurang disayangi di rumah, makanya dia mencari perhatian di sekolah. Dan yang terakhir itu kebebasan dalam arti dalam pembelajaran dan yang lain-lain. Nah, itu tadi masuk di kasih sayang dan rasa diterima. Oke, ini ada kasus lagi. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Nah, yuk. Kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, atau penguasaan. Bagaimana Ibu Darwati? Kalau menurut Ibu Dar? Kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, atau penguasaan? Yuk, lebih condong kemana? Kesenangan, Pak Beni. Kesenangan. Karena dia itu lebih hobinya menyanyi, jadi dia senang. Nah, benar, tepat sekali Pak Beni. Bahwa Dinda ini kan seorang anak kelas 3 SD. Dia itu senang bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Ini berhubungan dengan proses pembelajaran. Bahwa ternyata gaya belajarnya si Dinda ini adalah dia senang bernyanyi. Yang seharusnya apa yang kita lakukan sebagai guru, membuat proses pembelajaran bisa membuat menyampaikan materi dengan lagu-lagu sesuai dengan kesenangannya. Oke. Selanjutnya, Bimo, seorang anak TK. Kalau tadi
anak kelas 3 SD, sekarang Bimo seorang anak kelas 3B selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering kali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Tapi dia sengaja berlari itu, ke jalan itu sengaja. Nah, penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan. Ayo, bagaimana Pak Mustafa? Menurut Pak Mustafa, lebih condong kemana? Bu Betty? Dia senang main kejar-kejar dengan ibu guru. Dia sengaja, dia lari ke jalan itu sengaja biar ibu gurunya mengejarnya. Apa kebutuhannya? Apa? Nah, tepat sekali. Cinta dan kasih sayang. Dia ini membutuhkan perhatian yang lebih. Dengan cara membuat gurunya berlari mengejar dia karena gurunya itu takut nanti anaknya kenapa-kenapa. Yaitu butuh cinta dan kasih sayang, butuh perhatian. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, oke, lanjut kita ke posisi kontrol. Posisi kontrol. Jika salah satu dari kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka akan muncul sebuah masalah. Oke, ada kasus lagi. Kita banyak menyelesaikan kasus hari ini. Banyak jadi detektif. Bayu saat jam istirahat meminta uang secara paksa kepada Rido dan mengancam agar Rido tidak menceritakan kepada siapapun. Sehingga hampir setiap hari Bayu meminta uang kepada Rido. Akhirnya wali kelas Rido mengetahui hal tersebut. Sebagai wali kelas Bayu, apa yang Bapak Ibu ucapkan kepada Bayu? Ibu Mardiana, izin minta pendapatnya Ibu Mardiana. Sebagai wali kelas Bayu, apa yang Ibu ucapkan kepada Bayu jika menemukan kasus seperti yang diceritakan di depan ini? Sebagai wali kelas memanggil Bayu menanyakan ada apa sebenarnya sehingga setiap hari meminta uang jajan kepada si Redo. Kepada Rido. Terima kasih kepada Ibu Mardiana atas pendapatnya. Menanyakan mengapa sih kok dia meminta uang terus pada Rido? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ini banyak faktornya. Ada faktor di luar itu. Apakah dia memang tidak diberikan uang jajan kepada orang tua dari orang tuanya, atau memang uang jajan yang dia punya itu kurang, ataukah memang dia mau uang jajan yang lebih? Itu ada faktor-faktor di luarnya. Nah, oke. Sekarang ada 5 posisi kontrol kita ini sebagai guru. Apakah masuk ke penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah teman, apakah pemantau, apakah manajer? Nah, sama seperti tadi, kurang lebih sama. Kalau penghukum itu, bagaimana guru itu memberi hukuman tidak sesuai dengan kesalahan, tidak ada hubungannya. Kalau tidak buat PR, disuruh bersihkan WC, kan tidak ada korelasinya kan? Nah, pembuat rasa bersalah, ini sering dilakukan. Kamu tidak kasihan ya dengan bapak, dengan ibu, kalau kamu tidak buat PR terus, nanti ibu kena tegur kepala sekolah. Apakah itu baik untuk anak? Tidak. Ternyata apa yang kita lakukan itu membuat dirinya merasa rendah diri. Oh, gara-gara saya guru kelas saya nanti dimarahi kepala sekolah. Gara-gara saya gurunya nanti banyak kegiatannya untuk menyelesaikan masalah saya ini. Ternyata efeknya jangka panjang. Bagaimana dengan posisi kontrol teman? Baik atau tidak? Ternyata ada negatifnya kalau kita posisi kontrol teman. Nah, ini sering terjadi di kelas kita. Bagaimana siswa tersebut
hanya nurut dengan wali kelasnya. Benar atau tidak? Benar atau tidak, Bapak Ibu? Misalkan nih Ibu Mar meminta anak murid saya untuk minta bantuan mengambil tas atau bagaimana. Anda lah Bu, tapi kalau disuruh saya dia cepat. Nah seperti itu. Ternyata posisi kontrol sebagai teman itu, murid itu hanya menurut kepada kita. Dia merasa terlindungi. Ada Pak Ade, ada Ibu Mardiana guru kelas saya, nanti saya di bela, atau saya nanti dibaiki seperti itu. Nah, bagaimana? Yang terakhir yang keempat itu adalah pemantau. Nah, pemantau ini sudah baik, tapi tidak sebaik sebagai manajer. Inilah yang kemarin saya pelajari waktu diskusi, bagaimana senior Pak Mustafa ini sudah sebagai manajer. Kalau pemantau ini solusinya tidak dari siswa tersebut. Kalau manajer, bagaimana solusinya? Kita tanyakan kepada murid. Dia tidak buat PR. Mengapa kamu tidak buat PR? Ternyata dia tidak buat PR karena ketiduran. Ditanyakan kepada siswanya, bagaimana kamu cara menyelesaikan masalah tersebut? Rupanya siswanya menjawab, nanti saya akan hidupkan alarm. Nah, mudah-mudahan posisi kontrol kita sebagai guru itu dalam posisi manajer. Nah, ini ciri-cirinya yang seperti tadi saya jelaskan. Kalau penghukum itu ekspresinya sangar, kalau pembuat rasa bersalah itu manipulatif, bahasanya lembut tapi tajam, yang berbekas kepada siswa. Kalau teman itu positifnya guru dekat dengan siswa, negatifnya siswa hanya dengan guru tertentu. Kalau pemantau, guru memposisikan dirinya tidak memihak dan ikut terlibat menyelesaikan, tapi solusinya bukan dari siswa, dari guru tersebut. Kalau manajer ini yang paling baik, ini posisinya guru berbuat sesuatu dengan murid, saling berkolaborasi, mengajak anak berdialog, menemukan solusi secara bersama. Ini sebagai termasuk guru muda, saya banyak belajar ini kepada Pak Mustafa, kepada Pak Hayu. Nah, untuk menjadi posisi kontrol manajer, bagaimana kita caranya menanggapi suatu masalah itu dengan tenang, kita cari solusinya, meminta solusinya dari siswa tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini ada kasusnya, ada kasus lagi, tapi sudah ada jawabannya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau pemukul, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu kalau misalkan kita dalam posisi pemukul. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi anak itu merasa, apa yang saya lakukan itu guru itu jadi dia capek, jadi merugikan guru tersebut, ada membuat rasa bersalah. Untuk teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Dia diberikan perlindungan. Untuk pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturannya dan konsekuensinya, anak sudah tahu. Yang terakhir ini yang paling bagus, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini ada contoh kasus posisi kontrol. Izin Bapak Ibu ya, kita akan menonton sebuah video perbedaan. Langsung saja. Masalahnya sama, ini adalah Naren terlambat datang ke sekolah. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali
Ini sebagai penghukum. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu pengaruh ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah mau lambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ada efek jangka panjangnya. Nah, ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Sama kasusnya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Oh, kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Ya. Maaf, setelah nadanya lembut. Ya sudah. Ternyata ini yang membuat anak itu menjadi terbeban. Jangan buat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga adalah posisi teman. Sama, masih kasusnya. Naren yang terlambat datang ke sekolah. Disiplin pendekatan restitusi, bagaimana sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi berdasarkan video yang kita tampilkan tadi, bahwa restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk memperbaiki hubungan. Bagaimana anak itu belajar dari kesalahan, bagaimana kita memberi tawaran bukan paksaan, bagaimana restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, restitusi itu fokus pada solusi yang diberikan anak tersebut. Dan yang paling utama, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena kita tidak menyalahkan, tapi memberikan tawaran. Nah, semoga budaya positif bisa terlaksana oleh semua warga SDN 195 Tebing Jaya 2 sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik dan terbentuknya profil pelajar Pancasila. Oke, nah di akhir ini saya meminta untuk Bapak Ibu izin
untuk merefleksikan apa saja yang kita bahas tadi, apa saja yang kita diskusikan tadi. Mohon izin Bapak Ibu. Pak Mustafa, berikan pendapatnya. Bisa? Boleh? Pakai ini Pak. Terima kasih Pak Mustafa. Baiklah Bapak Ibu, refleksi permasalahan yang kita hadapi ini, ya menurut saya sebaiknya yaitu posisi sebagai manajer, dan perlu ditambahkan lagi kerjasama dengan orang tua. Jika perlu ya kita undang orang tua ini, bagaimana solusinya untuk mencapai tujuan kita ini. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih kepada Pak Mustafa untuk refleksi yang telah diungkapkannya. Nah, demikianlah untuk diseminasi budaya positif untuk hari ini di SDN 195 Tebing Jaya 2 sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batanghari. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Disiplin pendekatan restitusi, bagaimana sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi berdasarkan video yang kita tampilkan tadi, bahwa restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk memperbaiki hubungan. Bagaimana anak itu belajar dari kesalahan, bagaimana kita memberi tawaran bukan paksaan, bagaimana restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, restitusi itu fokus pada solusi yang diberikan anak tersebut. Dan yang paling utama, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena kita tidak menyalahkan, tapi memberikan tawaran. Nah, semoga budaya positif bisa terlaksana oleh semua warga SDN 195 Tebing Jaya 2 sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik dan terbentuknya profil pelajar Pancasila. Oke, nah di akhir ini saya meminta untuk Bapak Ibu izin untuk merefleksikan apa saja yang kita bahas tadi, apa saja yang kita diskusikan tadi. Mohon izin Bapak Ibu. Pak Mustafa, berikan pendapatnya. Bisa? Boleh? Pakai ini Pak. Terima kasih Pak Mustafa. Baiklah Bapak Ibu, refleksi permasalahan yang kita hadapi ini, ya menurut saya sebaiknya yaitu posisi sebagai manajer, dan perlu ditambahkan lagi kerjasama dengan orang tua. Jika perlu ya kita undang orang tua ini, bagaimana solusinya untuk mencapai tujuan kita ini. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih kepada Pak Mustafa untuk refleksi yang telah diungkapkannya. Nah, demikianlah untuk diseminasi budaya positif untuk hari ini di SDN 195 Tebing Jaya 2 sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batanghari. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu.